Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Tetap baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang kapital selekta pendidikan dan masalah pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama kelompok kami. Ada Ahmad Azam Nurroyan, dan yang kedua ada Muhammad Lutfi Mubarok. Dan yang ketiga ada Putra Alif Syadana. Dalam pendidikan berbangsa dan bernegara, pendidikan merupakan titik sumbu dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Jika terjadi keterbelakangan sumber daya manusia pada sebuah negara, maka kesalahan sering ditimpakan pada lembaga pendidikan. Baliknya, jika sumber daya manusia pada sebuah negara rata-rata berkualitas baik, maka keberhasilan juga ditunjukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami betapa peran penting pendidikan dalam menentukan maju mundurnya sebuah negara. Kerangka yang lebih luas bahkan menentukan maju mundurnya sebuah peradaban umat manusia di semesta alam ini. Pada beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang membuka program studi pendidikan, kapital selekta pendidikan merupakan salah satu mata. Jika ditelusuri dari segi etimologi, kapital selekta pendidikan berasal dari dua susunan kata, yaitu kapital selekta dan pendidikan. Kapital selekta sering diartikan sebagai bunga rampai. Dengan demikian, kapital selekta pendidikan dapat dimaknai sebagai kumpulan atau bunga rampai dari masalah-masalah pendidikan yang dianggap penting untuk dikaji dalam upaya memahami masalah pendidikan dan memperoleh gagasan-gagasan untuk memperbaikinya. Baik, yang selanjutnya yaitu urgensi kapital selekta pendidikan, yaitu mata kuliah kapital selekta pendidikan disajikan untuk memfasilitasi mahasiswa mengkaji tentang berbagai kebijakan dan implementasinya di lapangan, serta mengkaji isu-isu pendidikan secara umum dan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dari jenjang SD atau MI sampai dengan SMA, MA atau SMK. Mata kuliah ini bersifat problematis yang pelaksanaannya tidak membahas teori-teori pendidikan, melainkan mencari dan mengkaji pelaksanaan pendidikan di lapangan. Apakah kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas peraturan pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Sidiknas dilaksanakan dengan benar atau masih ada penyimpangan. Masalah pokok tentang pendidikan yang ada di Indonesia yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Jadi masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Lalu, bagaimana pemecahan masalah pemerataan pendidikan ini? Sebenarnya, banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain, yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD Invest dan ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu yang perlu digalakan,
utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain, yang pertama, sistem PAMONG, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau impact system, yaitu instructional management by parent, community, and teacher. Yang kedua ada SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga ada sistem guru kunjung. Yang keempat SMP terbuka. Yang kelima kejar paket A dan B. Dan yang keenam belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Baik teman-teman, itu tadi materi yang bisa kami jelaskan. Apabila ada yang salah kata atau kurang tutur kata, kami ucapkan mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.